Baik, selamat pagi teman-teman semua. Kita ketemu lagi di mata kuliah perilaku konsumen. Untuk minggu ini, minggu kelima ya, berarti ada presentasi dari kelompok 4, yaitu tentang keputusan pembelian konsumen. Oke, dipersilakan untuk kelompok 4 melakukan pemaparan terlebih dahulu. Jangan lupa studi kasusnya. Dan juga nanti langsung saja dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab ya, kurang lebih 30 menit. Jadi kurang lebih nanti kegiatan diskusi dan juga dinamika kelompok kurang lebih 1 jam. Dilanjutkan dengan konfirmasi, penguatan materi dan presensi di akhir perkuliahan. Ya, disilakan untuk melakukan presentasi. Silakan kelompok 4 langsung saja. Oke, baik Ibu. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan bagi kami kelompok keempat untuk mempresentasikan materi kami yaitu mengenai keputusan pemilihan konsumen. Nah, sebelum kami memulai presentasi kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, ada teman Seren yang membawa materi pertama. Yang kedua, teman Purnama yang membawa materi kedua. Yang ketiga, teman Dian yang membawa materi ketiga. Dan yang terakhir saya, Eunike Trivenakatu yang akan membawa materi yang terakhir. Bagi teman-teman, bagi teman kelompok yang membawa pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Materi pertama kita akan belajar tentang pengertian dari pengambilan keputusan pembelian. Nah, di sini teman-teman ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mereka mengenai apa itu pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama ada dari Schiffman dan Kanuk. Mereka menyebutkan bahwa keputusan pembelian adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi perilaku-perilaku alternatif dan memilih satu di antara perilaku tersebut. Nah, yang kedua ada Kotler dan Keller. Mereka menyebutkan bahwa keputusan pembelian adalah keputusan konsumen mengenai preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Yang ketiga ada Peter dan Olson. Mereka mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan konsumen adalah suatu proses mengintegrasikan yang mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan juga memilih salah satu di antaranya. Jadi teman-teman, secara sederhana, pengambilan keputusan pembelian ini merupakan proses yang dilakukan oleh konsumen untuk memilih dan juga menentukan produk atau jasa yang akan dipilih dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan juga keinginan konsumen, di mana pemilihan proses pengambilan keputusan pembelian ini melibatkan beberapa tahapan seperti pengenalan masalah hingga perilaku pasca pembelian. Next slide. Baik, selanjutnya setelah kita tahu pengertian dari pengambilan keputusan konsumen, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pengambilan keputusan konsumen, di mana menurut buku manajemen marketing yang ditulis oleh Kotler dan Keller, mereka menjabarkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen, yaitu yang pertama adalah faktor budaya, di mana faktor budaya ini dianggap menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keputusan konsumen, di mana hal ini dikarenakan sedari kecil konsumen kan akan secara langsung atau otomatis belajar tentang norma, nilai, dan juga perilaku melalui budaya seperti budaya keluarga, budaya sekolah, atau tempat di sekitar dia tinggal. Nah, selain itu, perlu diketahui bahwa dalam budaya ini juga mencakup yang namanya subkultur seperti kewarganegaraan, ras, agama, dan juga wilayah geografis yang mana subkultur ini dapat membentuk preferensi pribadi, kelas sosial, dan juga dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang serta pola konsumsi dari konsumen tersebut. Nah, yang kedua ada faktor sosial. Nah, faktor sosial ini mencakup tentang bagaimana konsumen terpengaruh atas faktor sosial seperti kelompok referensi, di mana kelompok referensi ini dapat berupa teman, rekan, keluarga, dan juga mungkin komunitas yang ada di sekitar konsumen tersebut. Nah, kelompok referensi ini mencakup banyak dapat mempengaruhi perilaku konsumen serta gaya hidup konsumen yang akan mempengaruhi keputusan konsumen atau pilihan seperti apa yang akan dipilih oleh konsumen tersebut, di mana pastinya hal-hal ini akan memberikan dorongan untuk menyesuaikan keputusannya. Nah,
ketiga, yang terakhir adalah faktor pribadi, di mana faktor pribadi ini teman-teman berkaitan dengan pribadi atau karakteristik personal dari konsumen itu sendiri. Nah, pada faktor pribadi ini dia meliputi ada usia, tahapan dalam siklus hidup, pekerjaan, dan juga siklus ekonomi yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen sesuai dengan kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Jadi, salah satu contohnya mungkin adalah mungkin pendapatan atau tingkat ekonomi konsumen akan sangat mempengaruhi keputusan seperti apa yang akan diambil. Contohnya jika konsumen merupakan pribadi yang memiliki pendapatan menengah ke atas, maka mungkin mereka akan lebih memilih produk premium ataupun berkualitas. Sedangkan mungkin untuk konsumen yang memiliki pendapatan menengah ke bawah akan lebih memilih produk yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap proses pengambilan keputusan. Pada buku Marketing Manajemen, Kotler dan Keller telah mengembangkan kerangka teoritis yang komprehensif mengenai proses pengambilan keputusan pembelian konsumen. Baik, di sini tahap-tahap proses pengambilan keputusan itu terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama itu ada pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai dengan pengenalan masalah atau kebutuhan pembelian, menyadari suatu perbedaan sebenarnya dan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan itu dapat digerakkan oleh rangsangan dari dalam diri pembeli atau dari luar. Contohnya itu ketika seorang menyadari bahwa sepatu yang dimiliki itu sudah rusak sehingga perlu membeli sepatu baru. Kesadaran adanya kebutuhan tersebut bisa muncul dari rangsangan internal, seperti melihat iklan sepatu baru yang menarik atau direkomendasi teman. Pada tahap ini, konsumen mengenali adanya perbedaan antara keadaan sebenarnya dan keadaan yang diinginkan, sehingga memicu proses pembelian. Yang kedua itu ada pencarian informasi. Seorang konsumen yang mulai tergugah minatnya mungkin akan atau mungkin tidak mencari informasi yang lebih banyak lagi. Contohnya itu ketika seorang konsumen yang hendak membeli smartphone baru mulai mencari informasi dengan membandingkan berbagai merek dan fitur melalui ulasan online, bertanya kepada teman, atau melihat review di media sosial. Proses ini bertujuan agar konsumen mendapatkan gambaran produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi sebelum mengambil keputusan pembelian mereka. Yang ketiga itu ada pencari alternatif. Konsumen harus melakukan penilaian tentang beberapa alternatif yang ada dan menghentikan langkah selanjutnya. Contohnya itu ketika seorang konsumen yang ingin membeli smartphone membandingkan beberapa pilihan produk, misalnya Xiaomi Redmi Note 10 5G, Samsung Galaxy, dan Oppo Reno. Konsumen menilai berdasarkan beberapa kriteria seperti harga, spesifikasi teknis, kualitas kamera, kapasitas baterai, dan layanan penjualan. Setelah melakukan evaluasi dan perbandingan, konsumen kemudian memilih salah satu alternatif yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan budget sebelum melanjutkan ke tahap keputusan pembelian atau menghentikan proses pembelian mereka. Yang keempat ada keputusan pembelian. Yang keempat ada keputusan pembelian. Setelah tahap-tahapan awal tadi dilakukan, sekarang tiba saatnya bagi pembeli untuk menentukan pembelian keputusan. Apakah jadi membeli atau tidak? Jika keputusan menyangkut jenis produk, bentuk produk, merek, penjual, kualitas, dan sebagainya. Contohnya itu ketika seorang konsumen memutuskan untuk membeli smartphone Xiaomi setelah membandingkan berbagai merek dan mempertimbangkan faktor kualitas produk, harga, dan citra merek, konsumen tersebut memilih Xiaomi karena dianggap memiliki kualitas produk yang baik, harga yang sesuai dengan budget, serta citra merek yang positif dan dipercaya. Keputusan ini mencakup penentuan jenis produk, merek Xiaomi, kualitas, dan harga sebelum melakukan pembelian secara nyata. Yang terakhir itu ada perilaku konsumen. Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami beberapa tingkatan kepuasan atau tidak ada kepuasan. Ada kemungkinan bahwa pembeli memiliki ketidakpuasan setelah melakukan pembelian karena mungkin harga barang itu dianggap terlalu mahal atau mungkin karena tidak sesuai dengan keinginan si pembeli. Contohnya itu ketika seorang konsumen membeli sepatu baru, namun setelah digunakan beberapa kali,
Mereka merasa sepatu tersebut kurang nyaman dan kualitasnya tidak sesuai dengan harapan. Konsumen merasa kurang puas karena harga yang dibayar dianggap terlalu mahal untuk produk yang diterima. Akibatnya, konsumen mungkin mengeluh produk tersebut kepada teman atau melalui media sosial, atau bahkan mengembalikan produk jika memungkinkan. Ketidakpuasan ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian selanjutnya, seperti beralih ke merek lain atau enggan membeli produk tersebut. Sekian materi yang saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, saat berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam langkah-langkah proses pengambilan keputusan ini terdapat 5 langkah, di mana ini pertama itu diketahui adanya problem tertentu. Nah, di sini maksud dengan problem tertentu adalah keputusan pembelian yang biasanya muncul karena adanya suatu masalah atau kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Contohnya itu ketika seseorang ingin merasa barang yang mereka miliki itu contohnya itu seperti laptop, ya mungkin baterainya ya kurang tahan lama, terus laptopnya juga cepat lemot. Nah, sehingga uh, ketika digunakan untuk mengerjakan tugas kuliah atau apapun itu, nah di sini mereka sadar bahwa perlunya untuk mencari laptop baru. Nah, itulah dinamakan dengan diketahuinya ada problem tertentu. Nah, kemudian yang kedua itu ada mencarinya pemecahan-pemecahan alternatif dan juga informasi. Dari sini konsumen itu akan mencari informasi untuk menemukan solusi atau informasi dari pengalaman pribadi ataupun dari pengalaman-pengalaman teman lainnya. Contohnya itu seperti mahasiswa, contohnya itu seperti diri kita sendiri atau orang lain ketika memulai mencari informasi, ingin membelikan laptop, pastinya kita akan mencari terlebih dahulu informasi. Contohnya itu kita mungkin mencari informasi itu di marketplace atau mungkin melihat review-review orang di marketplace ataupun uh, di Shopee, dan juga kita bisa menanyakan kepada teman-teman kita yang mungkin yang baru membelikan laptop. Di situ kita akan menanyakan bahwa apakah laptop ini bertahan lama atau tidak baterainya untuk kita menggunakan pada saat kuliah atau mengerjakan tugas lainnya. Dari sinilah yang kita dan dinamakan mencari pemecahan-pemecahan alternatif dan juga informasi. Nah, kemudian itu yang ketiga, next slide. Nah, kemudian yang ketiga adalah evaluasi yang alternatif. Nah, di sini setelah informasi itu dikumpulkan, konsumen itu akan membandingkan pilihan berdasarkan harga, kualitas, fitur, dan juga brand yang sudah seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa di sini kita akan bandingkan nilai konsumen itu membandingkan harga, membandingkan mana yang lebih baik. Contohnya itu seperti uh, contohnya ada 3 laptop, ada laptop Asus, Lenovo, dan juga MacBook. Nah, di sini mereka membandingkan mana yang lebih cocok dengan kualitas, mana yang lebih cocok dengan mahasiswa. Contohnya uh, Asus ini harganya megah dan juga cocok untuk mahasiswa. Sedangkan Lenovo ini lebih murah tapi desainnya biasa saja. Kemudian MacBook ini performanya juga bagus tapi harganya itu terlalu mahal untuk budgetnya sebagai seorang mahasiswa. Kemudian keempat itu masuk dalam keputusan-keputusan pembelian. Nah, di sini setelah membandingkan alternatif konsumen, akhirnya memutuskan seorang konsumen itu memutuskan untuk membelikan barang yang mana. Contohnya ketika mahasiswa memilih Asus karena harganya itu masih terjangkau dan juga dengan fitur-fitur yang cocok untuk tugas seperti presentasi kuliah. Jadi disitulah uh, adanya keputusan-keputusan untuk membelikan laptop Asus. Nah, kemudian yang kelima, next slide. Yang kelima itu adalah konsumsi, pemecahan, pembelian, dan juga dan evaluasi. Nah, di sini setelah menggunakan produk, konsumen akan menilai kepuasan. Jika mereka terasa puas, maka tidak akan muncul kekecewaan ataupun disionisasi dan maka tidak akan munculnya kekecewaan. Contohnya, setelah mungkin 3 bulan mereka menggunakan laptop Asus, maka jika lancar digunakan untuk Zoom atau mengerjakan tugas, bahkan maka mahasiswa pun atau konsumen itu akan merasa puas jika pilihannya tepat. Dan jika ternyata laptopnya itu cepat rusak, ia akan kecewa dan tidak ingin membeli lagi produk itu. Nah, sekian dari pemateri dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator.
Baik, next slide. Yang berikutnya, yang studi kasus yang kelompok kita ambil di sini adalah Mi Gacuan Kota Kupang. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari Mi Gacuan ini. Yang dimana Mi Gacuan ini adalah restoran mie pedas yang lahir pertama kali pada tahun 2016 di Kota Malang, Jawa Timur. Dan saat ini sudah berkembang menjadi salah satu jaringan restoran mie terkemuka di Indonesia, yang dimana mie gacuan ini merupakan anak perusahaan dari PT Pestapora Abadi yang telah mengukuhkan dirinya sebagai pelopor mie pedas dengan konsep yang inovatif dan harga yang terjangkau, sehingga sangat digemari terutama bagi kalangan anak muda. Di Kota Kupang, lokasi mie gacuan ini terletak di Oebufu atau Jalan Lalamintik yang dimana menjadikan mie gacuan ini mudah diakses oleh masyarakat luas, termasuk pelajar dan pekerja. Next slide. Nah, mie gacuan ini menawarkan 3 varian mie, yaitu mie sweet dan mie hompimpa, yang dimana kedua mie ini memiliki rasa yang sama, yaitu mie goreng gurih. Dan mie yang ketiga ini adalah mie gacuan. Mie gacuan ini memiliki rasa mie manis pedas. Selain itu, selain mie, tersedia juga menu pendamping seperti dimsum, pangsit, dan berbagai minuman segar dengan nama-nama yang unik. Selain itu, restoran ini juga menonjolkan konsep kekinian dengan suasana yang nyaman dan Instagramable dengan menambah daya tarik bagi pengunjung muda dan keluarga. Nah, next slide. Berikutnya, proses keputusan pemilihan konsumen mie gacuan di Kota Kupang, yang dimana dalam proses keputusan pembelian mie gacuan di Kota Kupang ini melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah pencarian informasi. Nah, pencarian informasi di sini yang dimana konsumen bisa mendapat informasi tentang mie gacuan melalui pengalaman orang lain, seperti dari media sosial dan adanya juga gerai mie gacuan di lokasi seperti di Oebufu yang mudah diakses. Yang kedua itu evaluasi alternatif, yang dimana konsumen bisa membandingkan varian ketiga mie yang tersedia dengan memperhatikan rasa, tingkat pedas, dan harga. Nah, dari varian mie gacuan seperti manis pedas ini dianggap lebih menarik karena pedasnya sesuai dengan preferensi setiap konsumen. Untuk proses keputusan yang ketiga itu adalah keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian di sini kebanyakan konsumen memilih mie gacuan karena mereka menyukai sensasi pedas yang khas, yang sesuai dengan selera mereka dalam menikmati makanan pedas. Dan proses keputusan yang terakhir itu adalah perilaku pasca pembelian, yang dimana dalam perilaku pasca pembelian ini dari pengalaman positif dari konsumen, dari rasa pedas dan kepuasan makanan membuat konsumen cenderung kembali membeli varian mie gacuan dibandingkan varian lain dan merekomendasikan produk mie gacuan ini kepada teman atau keluarga. Dari setiap next slide. Baik, dari materi yang sudah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan pembelian adalah suatu proses terpadu dan sistematis yang dilalui konsumen untuk menentukan produk atau jasa terbaik yang akan dibeli guna memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, keputusan pembelian ini sangat dipengaruhi oleh 3 kelompok faktor utama, yaitu faktor budaya, faktor sosial,
dan faktor pribadi. Yang secara umum, proses pengambilan keputusan ini melalui 5 tahap kunci, yang dimulai dari pengenalan masalah, seperti menyadari adanya kebutuhan, diikuti dengan pencarian informasi untuk mengurangi resiko, kemudian evaluasi alternatif untuk membandingkan pilihan, dan berujung pada keputusan pembelian itu sendiri. Dan diakhiri dengan perilaku pasca pembelian di mana konsumen mengevaluasi kepuasan mereka. Sekian dari presentasi kami kelompok 4. Apakah ada tambahan dari Ibu mengenai materi kami sebelum kami masuk dalam sesi tanya jawab? Oke, baik, kita akan masuk dalam sesi diskusi. Oke, kelompok 4 langsung saja untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan di grup WhatsApp terlebih dahulu. Sembari menunggu teman-teman yang ingin menambahkan, bisa raise hand atau ditambahkan di grup WhatsApp atau juga di kolom chat ya. Tapi kalau ingin database tercatat bisa di grup WhatsApp atau di raise hand langsung juga boleh. Tapi nanti tolong kelompok 4 mencatat pertanyaannya. Silakan dijawab dahulu pertanyaan sudah masuk. Iya, baik, Ibu. Oke. Baik, kita akan masuk dalam sesi diskusi. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami kelompok 4. Kepada teman yang menjawab pertanyaan pertama, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari teman Ing Anwar dengan bunyi pertanyaan, bagaimana peran literasi digital dalam memperkuat atau justru melemahkan pengaruh faktor personal seperti usia, pekerjaan, pendapatan terhadap keputusan pembelian. Nah, jadi teman-teman literasi digital ini punya dua sisi ya, yaitu bisa sebagai penguat, tapi juga bisa melemahkan faktor pribadi ini. Jadi yang pertama mungkin kalau sebagai penguat, kita bisa lihat dari usia, di mana konsumen muda seperti Gen Z atau milenial ini mereka kan lebih memiliki literasi digital tinggi dan juga mereka cenderung lebih cepat untuk mengakses informasi produk, lalu membandingkan harga dan juga mereka lebih memahami review-review online yang ada sebelum membeli. Nah, hal ini memperkuat peran usia sebagai faktor diferensiasi perilaku pembelian. Nah, kalau berbicara tentang pekerjaan, seperti mungkin kalau pekerjaan profesional yang terbiasa dengan teknologi, ini dapat memanfaatkan literasi digital yang ada mungkin untuk membeli produk yang mendukung produktivitasnya, misalnya mungkin membeli software ataupun perangkat kerja. Artinya bahwa pekerjaan yang dibarengi dengan literasi digital dapat berkolaborasi dalam memperkuat pola konsumsi. Nah, kalau berbicara tentang pendapatan, konsumen dengan pendapatan tinggi dan juga literasi digital yang baik akan lebih mampu untuk memanfaatkan e-commerce, mungkin e-commerce premium, platform investasi, lalu ada layanan eksklusif. Nah, di mana
literasi digital ini membuat daya beli mereka semakin terarah. Tapi kalau berbicara tentang literasi digital sebagai pelemah faktor personal, mungkin kita bisa lihat dari sisi usia, di mana perbedaan generasi yang biasanya tajam dalam perilaku konsumsi bisa saja berkurang. Misalnya mungkin orang tua dengan literasi digital yang cukup baik, kini mereka ini bisa lebih berperilaku konsumtif seperti anak muda karena adanya akses e-commerce dan juga media sosial yang memudahkan mereka untuk berperilaku konsumtif. Lalu kalau berbicara tentang pekerjaan, mungkin literasi digital memungkinkan konsumen dari berbagai jenis pekerjaan ini mereka memiliki akses yang sama terhadap informasi produk. Mungkin contohnya mungkin seorang petani dengan literasi digital bisa setara dalam akses informasi pembelian dengan seorang pegawai bank. Nah, kalau berbicara tentang pendapatan, literasi digital ini sering menghadirkan opsi hemat, mungkin seperti diskon, flash sale, lalu sekarang lagi ngetren yang namanya pre-love dan juga thrift. Nah, ini memungkinkan konsumen dengan pendapatan rendah pun tetap bisa membeli barang-barang yang dulunya mungkin hanya bisa diakses oleh kelompok yang berpendapatan tertentu. Nah, jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa literasi digital ini memang dapat berfungsi sebagai penguat maupun pelemah faktor personal dalam keputusan pembelian. Dimana kalau dia memperkuat, konsumen mampu memaksimalkan sumber daya personalnya melalui digitalisasi. Namun kalau sebagai pelemah, dia bisa menyamakan akses informasi antar berbagai kelompok konsumen sehingga perbedaan personal seperti usia, pekerjaan dan juga pendapatan tadi tidak lagi signifikan. Mungkin itu jawaban yang bisa kami dari kelompok berikan kepada teman penanya. Apa ada tanggapan atau sanggahan, kami persilakan. Baik, jawabannya sudah dapat saya pahami. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tamariska Relcia dari kelompok 7. Dan bunyi pertanyaan, keputusan pembelian konsumen sering dianggap sebagai hasil pertimbangan rasional melalui tahapan tertentu. Tetapi pada kenyataannya, banyak keputusan justru dipengaruhi oleh emosi, impuls, dan tekanan sosial. Bagaimana kita bisa menjelaskan kontradiksi ini dan sejauh mana perusahaan harus menyesuaikan strategi pemasaran agar tidak hanya berfokus pada logika konsumen tetapi juga aspek psikologi dan emosionalnya. Baik, jawaban dari kelompok kami, keputusan pembelian konsumen memang sering dianggap sebagai hasil pertimbangan yang logis dan rasional, seperti membandingkan harga, kualitas, dan fitur produk. Namun, kenyataannya, banyak keputusan justru dipengaruhi oleh faktor emosional, seperti perasaan senang, kebanggaan, atau tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Misalnya, seorang bisa memilih membeli produk tertentu karena merasa itu membuatnya terlihat keren di mata teman-temannya. Bukan hanya karena produk tersebut paling murah atau terbaik secara fungsi. Perusahaan harus memahami kontradiksi ini dengan tidak hanya fokus pada informasi produk dan logika konsumen, tapi juga aspek psikologis dan emosional mereka. Nah, strategi pemasaran yang efektif harus menggabungkan pesan yang membangun ikatan emosional, seperti iklan yang menggugah perasaan, citra merek yang inspiratif, atau menggunakan endorsement dari influencer yang bisa mempengaruhi secara sosial. Dengan begitu, perusahaan bisa menarik perhatian konsumen dari sisi rasional sekaligus emosional, meningkatkan peluang keputusan pembelian yang positif. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah teman-teman Rizka dapat memahami jawabannya atau ada sanggahan? Baik, terima kasih untuk jawabannya dapat saya pahami. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari First Michelle dari kelompok 5 dengan bunyi pertanyaan, seberapa besar pola budaya yang diwariskan keluarga masih relevan dalam pengaruhnya pada keputusan konsumen di era globalisasi saat ini? Jawaban dari kelompok kami, pola budaya yang diwariskan keluarga masih sangat relevan dalam mempengaruhi keputusan konsumen di era globalisasi saat ini. Meskipun arus global membawa berbagai budaya yang tren baru. Nilai-nilai, tradisi, dan norma yang ditanamkan dari keluarga tetap menjadi dasar penting bagi cara konsumen memilih produk. Misalnya dalam banyak keluarga, tradisi memilih produk halal atau yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai moral turun-menurun tetap dijaga meskipun ada banyak pilihan global yang tersedia.
Budaya keluarga membentuk preferensi, sikap, dan pola konsumsi yang sulit digantikan oleh pengaruh luar. Ini membuat keputusan pembelian tidak hanya berdasarkan tren global, tapi juga dipengaruhi oleh warisan budaya dan norma yang berlaku dalam keluarga serta komunitas. Untuk itu, perusahaan harus memahami keberagaman budaya ini dan menyesuaikan strategi pemasaran agar tetap menghormati nilai-nilai lokal sekaligus mengadopsi elemen global agar dapat diterima oleh konsumen di berbagai budaya. Singkatnya saja, budaya keluarga adalah fondasi kuat yang mempengaruhi keputusan konsumen walaupun di tengah globalisasi. Sehingga perusahaan perlu menggabungkan pendekatan global dan lokal dalam pemasaran mereka. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah teman misal dapat memahami jawabannya atau sanggahan? Baik, terima kasih atas jawabannya dapat diterima. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman Rambu Kelalo dengan bunyi pertanyaan, apakah algoritma rekomendasi online seperti marketplace atau media sosial itu membantu atau justru mengurangi independensi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Baik, jadi algoritma ini adalah rekomendasi online pada dasarnya memberikan manfaat bagi konsumen karena membantu menemukan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga proses pengambilan keputusan itu menjadi lebih cepat dan efisiensi. Nah, namun algoritma ini memiliki dua sisi. Nah, di satu sisi algoritma ini dapat mempermudahkan konsumen, tetapi di sisi lain juga bisa membatasi eksplorasi karena rekomendasi hanya berdasarkan riwayat pencarian atau preferensi sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa oleh karena itu dampak yang sangat bergantung pada cara kita sebagai konsumen itu memanfaatkannya. Jadi jika digunakan sebagai alat bantu, bakal algoritma ini akan mendukung pengambilan keputusan. Sebaliknya juga, jika tidak diterima secara pasif, maka independensi konsumen ini dapat berkurang. Jadi dari sudah sampaikan bahwa kita tahu bahwa algoritma atau rekomendasi online ini tergantung dari cara kita menggunakannya. Nah, jadi sekian jawaban yang dapat saya berikan kepada teman Tasya. Apakah dapat menerima jawaban dari kami? Baik, terima kasih. Jawabannya dapat saya pahami. Baik, mungkin ada tambahan-tambahan dari teman-teman lain, saya persilakan. Baik, kalau jika tidak ada, saya akan melanjutkan pertanyaan kedua. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Holy Gracia Dubu dari kelompok dari kelompok 12 dengan bunyi pertanyaan dalam PPT dan makalah teman-teman menjelaskan terkait faktor pengambilan keputusan konsumen, yaitu terdapat tiga. Nah, menurut teman-teman kelompok, apakah kegiatan faktor ini saling mempengaruhi atau tidak? Jika iya, berikan contoh dan penjelasan, begitupun sebaliknya. Baik. Nah, menurut kelompok kami, tiga faktor dalam pengambilan keputusan konsumen memang saling mengaruhi satu sama lain. Nah, hal ini karena perilaku konsumen itu bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terbentuk dari interaksi berbagai faktor secara simultan. Nah, sebagai contoh faktor psikologi seperti motivasi dan persepsi akan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial. Misalnya seseorang mahasiswa yang termotivasi membelikan smartphone biasanya karena adanya dorongan dari teman-teman yang sudah menggunakan model terbaru. Nah, sementara itu faktor pribadi seperti pendapatan juga ikut berperan karena meskipun ada motivasi dari pengaruh sosial media, kemampuan membeli tetap ditentukan oleh kondisi ekonomi dan juga individu. Jadi jika hanya melihat salah satu faktor saja, maka keputusan pembelian itu tidak dapat dijelaskan secara utuh. Nah, sebaliknya, ketiga faktor ini membentuk suatu rangkaian yang saling berkaitan dan di mana perusahaan pada satu faktor itu dapat mempengaruhi faktor lainnya. Dengan demikian, keputusan konsumen ini adalah hasil dari kombinasi dan interaksi antara ketiga faktor tersebut, bukan dari salah satu faktor secara terpisah. Nah, mungkin sekian dari jawaban yang dapat saya berikan. Apakah teman Uli dapat memahaminya? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok. Saya dapat memahami. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya berikan kepada teman selanjutnya.
Baik, yang berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman Nolanda Wulandari Sinlai dari kelompok 11 dengan bunyi pertanyaan. Menurut teori, berfungsi sebagai alat komunikasi antara produsen dan konsumen. Bagaimana strategi promosi mie gacuan Kupang melalui media sosial, word of mouth, atau promosi harga mampu mempengaruhi tahap evaluasi alternatif konsumen sesuai dengan kerangka teori pengambilan keputusan pembelian. Jawabannya, strategi dengan strategi promosi mie gacuan Kota Kupang yang melalui media sosial, word of mouth, dan promosi harga, ini sangat membantu konsumen saat mereka mengambil keputusan untuk membeli mie yang mana yang ingin dibeli. Jadi, dengan melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok, Mie Gacuan bisa membuat konten menarik seperti video testimoni pelanggan, tantangan makan mie pedas, dan kolaborasi dengan influencer, yang dimana ini membuat banyak orang, terutama anak muda, bisa tahu dan penasaran untuk mencoba mie gacuan ini. Selain itu, dengan rekomendasi dari teman-teman atau keluarga melalui promosi mulut ke mulut ini, juga dapat membuat konsumen semakin percaya dengan mie gacuan, karena mereka langsung mendapat informasi langsung dari pengalaman nyata dari orang yang sudah mencoba mie gacuan tersebut. Nah, yang berikutnya itu untuk strategi promosi harga seperti diskon atau paket hemat juga dapat membuat konsumen merasa mendapat keuntungan lebih dan jadi semakin tertarik membandingkan dengan produk lain dan akhirnya mereka memilih untuk membeli mie gacuan sebagai keputusan akhir mereka. Dan di sisi lain juga mie gacuan ini memiliki rasa pedas manis yang dimana ini cocok dengan selera masyarakat Kupang. Nah, ini juga bagian dari daya tarik produk yang memperkuat promosi dan bahan pengambilan keputusan konsumen. Sekian dari jawaban yang dapat kelompok kami berikan. Apakah teman Nolanda dapat memahaminya? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jawabannya dapat saya pahami. Baik, kepada teman-teman lain, apakah ingin menambahkan atau memberi pertanyaan lagi, kami persilakan. Masih ada berapa pertanyaan yang tersisa? Sudah selesai semua, Ibu. Oke. Sudah dijawab. Oke, sudah ditutup, diberi kesimpulan. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih kelompok 4. Tadi total ada berapa penanya? Ada 6 pertanyaan, Ibu. Ada 6 pertanyaan. Oke, tunggu sebentar ya. Kita off-kan rekamannya dulu, rehat dulu sejenak, nanti Bu berikan koreksi. Untuk apa namanya pengambilan keputusan ya, pada akhirnya si calon pembeli itu menjadi pembeli itu ada prosesnya teman-teman. Tidak langsung tiba-tiba kita membeli sesuatu. Ada barang yang khusus itu memang prosesnya panjang seperti nilai uang yang dikeluarkan cukup banyak itu biasanya prosesnya cukup panjang. Tapi kalau misal di bawah 5.000 2.000 kayak beli Salome misalnya atau jajan sehari-hari. Nah, seperti itu lebih cepat ya. Nah, yang dibahas di sini adalah pengambilan keputusan yang sifatnya ada merek juga di sini. Ada sifatnya barang yang menengah ya, harganya cukup lumayan, di mana kita memperoleh uang itu juga pakai proses tidak mudah. Lalu kebutuhan sehari-hari kita ini ada keputusan menimbang, mencari informasi seperti kebutuhan sehari-hari ya, sabun, pasta gigi, itu ya deterjen, bahkan sampai ke produk mie instan kita untuk stok sehari-hari pun ini
masuk kategori pengambilan keputusan juga melalui proses-proses tertentu. Nah, kalau dari Kotler Keller di 2009, di sini adalah keputusan dari konsumen atau kita sebagai pembeli dan pengguna barang yang dijual itu tentang pilihan ya, preferensi itu pilihan atas merek atau brand. Jadi paham ya, pengambilan keputusan ini kalau besok teman-teman mau skripsi, mau mencari sebuah penelitian riset, itu fokusnya di merek ya, bukan eh, memilih objek atau subjek yang diteliti itu yang mereknya tidak ada atau bahkan belum terkenal, masyarakat lokal pun nggak ngerti itu apa gitu ya. Kalau misal cuman seperti di pinggir jalan, seperti telur gulung dan sosis bakar kan belum masuk ke merek ya, kita tidak bisa untuk penelitian teman-teman. Tetapi pastikan skup atau skalanya ini merek yang sudah dikenal luas, kalau bisa skala nasional dan itu bisa diakses, didapatkan dimanapun seperti di retail terdekat, Alfamart atau Indomaret gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah proses bagaimana kita sebagai konsumen ini memilih merek atau brand di sekitar kita yang dijual di sekitar kita dari semua pilihan yang ada. Bayangin, bahkan memilih barang bermerek pun ini diteliti gitu ya, teman-teman. Ini dari Kotler yang paling sederhana di tahun 2006 tadi ya. Kalau di Kotler yang terbaru di 2016, di sini adalah prosesnya itu mulai dari menganalisis masalah dulu, teman-teman. Kalau yang Kotler tersederhana itu adalah memilih dari banyak merek yang ada, akhirnya pilih satu gitu kan. Tetapi kalau yang sudah terbaru untuk pengertian Kotler Keller terkait dengan ini ya, decision purchase decision, bagaimana kita membeli barang gitu ya, purchase, kita membeli, kita gesek QRIS misalnya, atau kita pakai keluarin uang cash, itu adalah purchase gitu ya, decision itu keputusan akhirnya kita membeli, memilih. Nah, di sini ada sebuah pengenalan dulu, jadi sebelum kita akhirnya tag milih satu deh Indomie, nggak jadi deh mie sedap aja lebih murah selisih 200 perak misalnya. Nah, di sini kan kita sebelum itu memilih merek ya, menetapkan itu harus ada masalah dulu, ada problem. Itu yang diteliti di terbaru ya, yang Kotler Keller terbaru. Pada akhirnya sebuah keputusan tuh diawali dari problem. Problemnya apa? Perut, lapar. Problemnya apa? Uangnya mepet karena udah tanggal tua, tanggal 30 misalnya. Nah, dari problem ini gitu kan, kita cari info. Kita masuk ke toko. Kita lihat di rak, lihat daftar harga. Akan jejar-jajar tuh ya, berjajar ya, berjajar. Mie itu semua instan berjajar. Indomie harga ada di situ sekian. Terus apa namanya? Mie sedap ada. Kalau saya sebagai ibu-ibu biasanya yang sangat membuat saya mencari informasi terkait ini itu adalah ini produk apa mie ini apa minyak goreng teman-teman. Minyak goreng itu kita membandingkannya cukup lama ya, karena kadang ada yang promo, ada yang selisihnya lumayan gitu ya, dari Sania, dari Bimoli. Memang Bimoli masih paling mahal sih, tapi katanya paling bagus ya, terutama Bimoli yang ini apa namanya, yang premium. Minyaknya tidak mengental, tidak hitam, masih bisa dipakai berkali-kali, masih jernih gitu ya, karena penyaringannya kan lumayan ya prosesnya, makanya dia mahal. Selisihnya lumayan bisa 4.000 5.000. Nah, tapi kalau problemnya saya sisa uang di akhir bulan tidak banyak dan kebetulan habis, ya kita cukup butuh 1 liter, kita bisa alih tidak ke Bimoli lagi, walaupun kita setiap hari pakai Bimoli mereknya. Nah, di sini adalah mencari informasi. Setelah tahu problem, kita tahu info. Apa itu infonya? Macam-macam. Mau harga dari barang itu, mau benefit atau kebaikan atau profit yang kita dapatkan dari barang tersebut, ada positifnya dibanding yang lain, misalnya produk A dengan produk B, atau juga ada promonya ya, getting information, searching information di sini, ada proses di situ ya, sebelum akhirnya saya memutuskan memilih barang apa gitu. Nah, ini kan proses informasi ini dilanjutkan dengan evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif itu tadi antara A atau B, karena sudah tahu harga, sudah tahu bagusnya yang mana, yang ini jelek misalnya atau tidak cocok dengan kita, itu akhirnya dievaluasi alternatif itu merek A dan I, B atau C misalnya gitu ya. Yang biasanya proses terlama ini perempuan kalau suruh memilih barang itu, waduh lama banget. Ada tuh satu toko ya di setiap kota itu punya toko andalan, teman-teman, punya retail andalan. Nah, gitu menjadi brand, bahkan di setiap kota tuh jadi brand. Kalau di sini di Kupang itu kalau nggak Hyperstore, Rukun Jaya ya. Jadi kayak brandnya, brand retailnya di Kupang itu antara Rukun Jaya atau Hyperstore. Nah, kalau di Bandung itu ada Borma. Borma itu sampai 3 lantai ya. Dia jual macam-macam, mulai dari
perlengkapan kebutuhan gitu kan, sampai ke ember, barang pecah belah itu ada semua. Itu Borma namanya. Kalau di Jogja ada Mirota, di Surabaya ada lagi apa gitu ya. Nah, ini saya perhatikan tuh setiap ke kota-kota tersebut ya di tempat jualan mereka. Mana sih section atau produk gitu yang dijual gitu ya, produk dalam artian FMCG gitu ya, atau produk dari pabrik yang keputusan membelinya itu lama gitu loh. Ada rak kan, kalau misal kita ke Hyperstore atau Top Mart misalnya, ada rak mie misalnya bagian makanan sebelah kiri, lalu kecap-kecap agak ke kanan gitu, kecap saus. Lalu ke tengah tuh mulai yang ini ya snack, ciki gitu ya, ciki, snack, Guribi dan kawan-kawan gitu ya, Tic Tac, Pilus tuh. Lalu nanti masuk lagi yang ke kanan gitu ya, ke kanan itu ada rak mulai ini ya, bumbu-bumbu, ada popok. Nah saya mau lihat nih mana section atau barang di section mana yang ngumpul orangnya paling banyak, ngelihatin raknya dan gak beli-beli gitu. Kebanyakan dari kota ke kota itu adalah rak sampo dan sabun dan parfum, tiga ini, terutama sampo. Jadi di Jogja itu ada toko namanya Mirota, itu sama ya retail juga seperti Alfamart, Indomaret, tapi kan dia nasional. Nah ini hanya ada di kota ini ya, hanya ada di kota Jogja. Kalau di Semarang ada namanya retail disebut ada supermarket ya, Swalayan ada. Nah Swalayan ada ini antara Semarang, Kudus dan sekitarnya kabupaten itu besar juga sama. Nah itu sama juga. Jadi yang paling ramai dan berdesak-desakan kalau di Jogja di Mirota itu adalah jualan ini ya, sampo. Jadi kita mau masuk ke rak itu udah kayak desak-desakan pasar senggol. Tapi mereka nggak beli-beli. Anehnya tuh bacain satu persatu. Apa saya nggak ngerti apa yang dibaca. Saya ingin memperhatikan ya. Saya suka melihat perilaku mereka. Apa yang mereka lihat gitu. Mereka ternyata apa coba lihat harga yang pertama. Lalu yang kedua itu benefit gitu ya. Oh ini buat rambut kering. Oh ini yang ketumbean. Oh ini yang endorse-nya ini. Oh ada promonya. Jadi sampai sedetail itu. Padahal sampo. Jadi sampai kita tuh mau antri ambil sampo aja sampai harus nungguin mereka nih yang berjajar ngambilin liatin ini nih rak sampo nih sampai kita tuh nyeletuk mau milih sampo aja kayak mau milih presiden lama banget gitu loh, nggak ngerti kenapa bisa gitu ya. Nah di sini ada sebuah keputusan pembelian yang unik ya untuk masyarakat Indonesia. Ternyata sampo itu ya tidak bisa bikin satu merek sampo tuh tidak bisa bikin orang tuh loyal, ya unik. Jadi untuk produk sampo, pemakai sampo itu jarang orang-orang yang loyal satu merek gitu. Misalnya hari ini kita udah pakai Head and Shoulders. Ini rasanya kok nggak cocok ya, masih ada ketombe, ah ganti ah besok mau pakai Sunsilk Argan Oil misalnya. Ah, besok cari lagi. Tapi sampai sampai di tujuan mau di kepala udah pengen Sunsilk, sampai di tujuan tuh udah berubah lagi karena ngelihat kiri kanan terlalu berwarna-warni. Lihat orang sebelahnya ngambil ini, ngedenger ngedenger mereka keputusannya apa, goyah lagi. Nah, di sini ya lucu ya. Di sini masuk ke proses evaluasi alternatif, teman-teman. Nah, evaluasi alternatif ada proses ya. Jadi nggak serta-merta ambil ini deh gitu. Enggak, panjang prosesnya. Walaupun itu hanya satu saset sampo misalnya. Lalu setelah itu kita pilih produknya yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Nah, ini yang disebut dengan decision purchase decision ya dari Kotler dan Carer. Jadi tidak sebatas transaksi saja barangnya kita dapat, uangnya mereka kita keluarkan, tidak, tapi ada psikologi side-nya, ada sisi psikologinya, ada sisi sosialnya juga gitu ya. Ada juga budaya, culture-nya kita gitu kan. Ada juga sisi ekonomi kita, kemampuan kita seberapa saat kita ingin membeli ya, itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi teman-teman. Nah, kalau menurut teori lain selain Kotel Kerer ada yang disebut teori Howard ya, teori Howard ini atau model Howardnya itu dipengaruhi tiga komponen teman-teman. Kalau Kotel tadi kan dari problem, lalu kita searching information, terus evaluation alternatif, lalu baru pilih produk. Nah, kalau Howard ini menyimpulkan untuk bisa akhirnya kita milih satu produk itu awalnya dari stimulus. Nah, ini lucu ya, unik. Stimulus itu bisa karena kita tidak ada problem atau ada problem. Kalau si Kotler ini jelas kita ada problem dari internal. Nah, kita butuh, oh habis nih barang saya nih apa gula gitu. Lucu ya kalau masalah gula dan garam ini tidak lihat merek, yang penting barangnya ada gitu. Kemarin saya beli yang merek piramid, tapi tiba-tiba hari ini kemarin beli yang polosan nggak ada merek. Yang penting gula gitu ya. Yang penting gula, lucu. Nah, di sini disebut dengan stimulus pasar. Ada input dulu.
Nah, stimulus pasar ini bisa aja kita goyah di tempat atau kita goyah di rak rak jualan itu stimulus. Walah, ada promo nih. Saya maunya tadinya sudah pakai Mama Lemon, tapi ketika ada promo krim ekonomi 7.000 itu di 400 mili, bayangin ya, yang tadi 10.000 itu 7.000 untuk ibu-ibu kan tuh lumayan 3.000 tuh bisa beli makanan ya, bisa beli bahan sayur kan. Nah, itu input. Kalau Howard melihat tuh input, tidak harus dari problem, tapi bisa dari stimulus, dari marketing, dari market. Lalu berikutnya kalau sudah ada input ya proses, lalu tiba-tiba ada proses persepsi. Persepsi ini adalah pengetahuan atau acknowledge kita tentang sebuah produk itu. Ya udah deh nggak apa-apa pakai beli gula polosan nggak ada merek. Yang penting ini gulanya bersih, yang penting ini prosesnya aman, yang penting manis gitu, yang penting di rumah tidak kosong gulanya. It's perceptions. It's apa sikap gitu ya. Itu adalah sikap kita dalam berproses memantapkan pikiran. Nah, ini yang biasanya perempuan tuh nggak punya lama ditimbang-timbang kita kalau nganterin ibu-ibu belanja, mak-mak kita belanja tuh stres karena dia lama banget ngeliatin rak gitu ya. Itu biasanya bapak-bapak pusing ya kalau suruh nganterin ibu-ibu belanja. Udah mama belanja dulu, saya tunggu deh di mana gitu ya. Mau papa mau kemana? Karena apa? Nunggu proses persepsi sikapnya ini lama prosesnya ibu-ibu atau perempuan. Banyak pertimbangan, banyak evaluasi alternatifnya tuh durasinya lebih panjang. Ya, padahal yang dibeli ya sebenarnya itu sama aja gitu kan. Lalu ada output. Nah, output ini adalah teori Howard yang ketiga ya. Ada tiga komponen ya Howard itu input, proses, dan output. Nah, output ini akhirnya memutuskan jadi beli atau tidak. Nah, kalau Kotler itu beli gitu ya. Kalau Howard ya bisa saja tidak beli saat ini, tapi dia hanya mencari referensi. Belinya nanti deh kalau gajian. Yang penting barangnya masih ada, masih aman. Nah, itu disebut dengan teori Howard tentang keputusan pembelian konsumen, teman-teman. Oke, pengertiannya sudah paham ya sampai sini? Semuanya paham ya? Oke, paham ya? Ada dua teori ya, kita pakai pembanding ya. Diana, Nolanda, paham ya? Paham, Ibu. Oke, siap. Monica dan Ibu Paham. juga paham ya. Next, ayo dong kita lihat. Olson sama saja sih dengan Kotler. Peter Olson, ini pembanding. Oke, faktor ya. Faktor yang mempengaruhi juga, ya betul sekali dari Kotler tadi sudah dijelaskan. Ada faktor psikologi atau pribadi ini dia ya. Faktor pribadi itu psikologi, sosial itu lingkungan kita, keluarga kita. Biasa pakai deodorannya apa, kita sampai tua ikut-ikutan, emak kita pakai itu, ya udah kita pakai itu gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba kita kerja, kita ngekos-kos di luar kota, teman-teman kita pakainya yang lain, tidak seperti keluarga kita berubah lagi misalnya. Itu sosial faktor ini mempengaruhi ya, lingkungan kita mempengaruhi ya, teman, rekan kerja, keluarga itu ya. Itu disebut dengan input, stimulus teman-teman, input atau stimulus marketing itu atau stimulus dari lingkungan kita. Lalu ada faktor budaya. Nah, budaya yang minggu lalu sudah dijelaskan kalau KFC di Korea itu rasanya nggak segurih yang ada di Kupang, beda. KFC yang ada di Amerika juga nggak segurih yang ada di Jakarta misalnya. Karena Indonesia punya budaya itu MSG lovers ya, punya budaya itu asin gitu loh. Harus makanannya itu gurih, bener nggak? Kalau nggak gurih atau hambar itu nggak nampol lah, nggak rasa enak. Nah, itu faktor budaya. Makanya mereka ini walaupun jualannya dari luar negeri disesuaikan dengan taste atau rasa yang ada di masyarakat Indonesia. Itu faktor budaya, teman-teman. Itu baru kategori makanan. Nanti ada kategori pakaian, ada kategori minuman, ada kategori yang lain-lain dan sebagainya. Banyak banget ya. Jadi harus melihat hal-hal seperti ini. Kalau Anda besok dari pebisnis atau menjual barang, harus diperhatikan ini semua. Anda mau jual ke siapa? Dia punya nilai budayanya bagaimana, budaya hidup sehat atau tidak kalau makanan gitu kan. Nah, itu jangan sampai salah. Yuk, next lagi, Ibu mau lihat lagi, ini udah betul. Terbudaya, sosial, lingkungan, tahap proses pengambilan putusan. Oke, ini ya Kotel dan Keller emang dari pengenalan dulu, informasi, cari alternatif, baru terakhir yang keempat ya. Ini yang keempat harusnya ditulis di sini, yaitu pemilihan ya. Oh ya, ada kepemilihan. Oh, ada sampai perilaku ya. Perilaku ini apa tentang apa? Membeli produk konsumen mengalami tingkatan kepuasan. Oh, sampai tahap penilaian ya, sampai evaluasi tentang eh, mereka cocok atau tidak gitu ya. Kalau misalnya cocok, akhirnya mereka merasa puas, nanti beli lagi ya. Kalau beli-beli berulang itu disebut dengan loyal. Artinya dia sudah jatuh cinta dengan satu merek gitu ya. Kira-kira apa kalau di generasi kalian ini beli barang apa yang
mereknya itu aja gitu ya teman-teman. Rata-rata provider ya, kita provider itu aja ya. Tidak mungkin berubah kalau kita sudah pakai Telkomsel ya. Memang di sini paling bisa nyaut ininya Bu, sinyalnya Telkomsel sih gitu. Nah, yang paling tidak loyal itu tadi yang saya sebutkan. Produk sampo itu jarang banget orang Indonesia loyal di produk sampo. Bahkan mungkin di generasi kita ya pasti gonta-ganti. Enggak kok Bu, saya loyal gitu ya. Oke, nanti saya mau cek produk apa sih yang teman-teman ketika membeli barang itu selalu berganti-ganti ketika sudah masuk ke tokonya gitu ya. Oke, next lagi Ibu mau cek lagi. Oke, langkah pengambilan keputusan. Oke, langkah pengambilan keputusan itu ini dari siapa nih langkah pengambilan keputusan? Hmm, teorinya siapa ya? Oh ya, sorry, untuk faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan tadi kan ada tiga ya yang dijelaskan sama kelompok empat. Faktor budaya, sosial, dan pribadi. Nah, ternyata faktor pribadi dan faktor psikologis itu berbeda. Ternyata berbeda ya, different ya. Maaf, tadi kan Ibu bilang sama. Ternyata faktor pribadi atau diri kita sebagai konsumen itu berbeda ya, teman-teman. Kalau faktor pribadi itu adalah apa yang ada di diri kita seperti fisik ya, secara fisik kita usia berapa, umur kita berapa. Dari usia atau umur itu atau generasi, misal milenial, Gen Z atau juga generasi boomer itu berbeda. Preferensi atau kesukaan atas merek itu berbeda. Ya, pekerjaan itu faktor pribadi ya, teman-teman, faktor pribadi. Lalu gaya hidupnya juga hedon atau sederhana atau masa bodoh, misalnya kondisi ekonomi atau keuangan, pendapatan kita sehari-hari, kita dijatah bulanan atau kita memang sudah punya uang karena freelance misalnya atau karena kita pekerja di kantor, di BUMN itu berbeda dengan yang mungkin serabutan. Nah, itu faktor pribadi. Nah, ada satu faktor lagi yang mempengaruhi yaitu psikologi, teman-teman. Nah, ini biasanya lupa untuk menjadi pertimbangan dalam menjual barang bagi para pebisnis. Ada faktor psikologi yang lebih dalam dari pribadi. Jadi setiap pribadi itu ada otaknya ya. Di dalam otak itu ada psikologi, psikologi faktor. Nah, psikologi faktor itu apa saja komponennya? Komponen pertama itu motivasi. Motivasi itu keinginan, keinginan dari dalam yang paling ini ya, paling dalam ya. Keinginannya apa? Ingin diakui, ingin dianggap, misalnya ingin terlihat lebih keren gitu ya, atau hanya ingin yang penting terpenuhi setelah kita memang butuh gitu ya. Kan ada ya, kita mau beli jam tangan, kebetulan uangnya cukup gitu kan. Motivasinya munculnya banyak. Biasanya motivasi berubah-ubah atau tingkatan motivasi ini sesuai dengan budget atau keuangan. Kalau uangnya lumayan, biasanya motivasinya itu suka goyah. Wah, tidak hanya jam tangan, tapi kalau bisa agak bermerek sedikit lah, Apple Watch lah, atau Rolex lah, kalau orangnya agak kaya sedikit, Richard Mille misalnya. Nah, motivasinya beda orang yang beli jam tangan digital dengan jam tangan yang apa manual itu different motivations. Walaupun uangnya ada untuk beli dua-duanya gitu ya. Lalu ada persepsi. Persepsi itu pandangan atau nilai kita sebagai diri, sebagai konsumen akan sebuah merek. Walaupun ya, misalnya kita dikasih harga yang murah, udah banding harga, kalau kita sudah punya nilai atau pandangan kita akan merek itu sudah berbeda, ya kita nggak akan beli. Persepsi itu namanya. Tuh ya, persepsi itu apa yang sudah terekam, yang sudah paten di otak kita akan menilai suatu barang gitu ya. Entah itu pengalaman karena pengalaman buruk atau mungkin ada apa ya sentimen tertentu karena kita terpengaruh oleh marketing, informasi di sosial media. Nah, itu namanya persepsi. Lalu ada sebuah sikap lalu dan keyakinannya itu masuk psikologi. Nah, ini lebih dalam dari faktor pribadi. Begitu ya. Paham ya, teman-teman? Oke. Misalnya, Ibu mau kasih contoh deh, ada Shopee kan, kita semua tahu ya ada marketplace online yang disukai para wanita nih, para cewek-cewek nih. Marketplace online disebut dengan Shopee. Nah, kebutuhannya apa sih orang-orang yang belanja di Shopee? Oke, kita bedah deh. Ya, kebutuhan yang belanja di Shopee itu pingin cepat barang itu sampai. Ya, kenapa nggak beli offline aja kan di toko kiri kanan ada. Nah, karena mungkin keterbatasan stok di kota kita tidak ada, lalu ingin lebih sederhana saja kita berproses, tidak harus keluar rumah capek-capek, panas-panas gitu ya, naik motor, ojek ke toko. Kita dengan pencet-pencet handphone, tinggal transfer saja atau jalan ke ATM saja,
barang datang sendiri. Nah, jadi orang-orang dengan kebutuhan belanja cepat gitu ya, hemat ongkir misalnya gitu ya. Kenapa hemat ongkir? Ada sih marketplace atau toko online yang mahal itu juga ada ya. Banyak kok toko-toko yang sifatnya ongkirnya nggak ini ya agak mahal juga ada ya. Tapi bentuknya bukan marketplace toko ya. Misalnya IKEA atau toko-toko yang ada di Jakarta yang dia punya fasilitas online itu juga ada. Tetapi mungkin ongkirnya lebih mahal atau kita yang kena ongkir misalnya kita yang terbeban oleh ongkir itu sendiri, ongkos kirim itu sendiri. Lalu di situ ada proses informasi. Kita pakai bedah analisisnya Kotler ya. Kita kebutuhannya apa? Kenapa orang beli di Shopee? Karena memang butuh barang-barang dengan cepat datang, simple, prosesnya tidak menyulitkan. Lalu informasi apa yang biasanya mereka dapatkan dari situ ya? Nah, informasi orang-orang yang beli di Shopee atau di marketplace online itu adalah informasi dengan iklan double date. Double date itu angka yang kembar, misalnya 11-11. Sebentar lagi 10-10 ya. Ini Oktober gak sih? Oh, betul Oktober ya. Kita selalu menantikan itu ya. 11-11, 10-10 atau rekomendasi dari teman gitu. Misalnya dapat info, beli di Shopee saja. Nah, ini adalah kita mendapatkan informasi. Lalu mengevaluasi. Bagaimana sih kita mengevaluasi sebuah alternatif? Iya kan kita bandingkan barang yang ada di toko itu, kan banyak mereka punya banyak toko ya. Tentu saja mana yang lebih murah. Nah, caranya kalian mengevaluasi barang itu bagaimana? Saya penasaran ya, teman-teman. Coba teman-teman diketik dong di kolom chat bagaimana proses Anda kalau memang Anda pernah beli di Shopee ya, pasti pernah ya. Coba ketik deh di kolom chat. Ibu mau lihat bagaimana Anda proses mengevaluasi sebuah alternatif barang. Nah, cara Anda membandingkan memilih barang di Shopee itu gimana? Misalnya Anda mau beli sepatu atau make up atau misalnya ini apa ya yang kalau cewek tuh lipstick lah terserah. Cara membandingkan dengan toko lain atau merek lain yang ada di toko di Shopee itu bagaimana? Kan ada kan toko yang harganya selisih ya. Beda toko selisih harga itu pasti. Nah, pada akhirnya Anda memilih barang itu berdasarkan apa? Harga atau apa atau testimoni atau rekomendasi teman atau link affiliate. Nah, Ibu mau lihat, silakan kalau kalian ketik di kolom chat. Copot apa tuh? Buku, ambil Mbak sana bukunya. Oke. Ada Bella. Ayo, ayo yang lainnya. Ayo. Harga dan ongkir. Bella. Ayo yang lainnya. Ayo, ayo, ayo. Sofyan. Ongkir, Bu. Oh gitu ya, ongkir ya. Tapi kan harus diklik check out dulu kan, baru ketahuan ongkirnya kan. Berarti kalian terserah ya harga yang penting dia dapat ongkir apa enggak gitu ya. Berarti ini star seller atau tidak gitu ya. Ada yang lihat berdasarkan ini status tokonya. Kalau Bella lihat dari harga yang berlaku testimoni pada toko. Nah, ada lagi selain testimoni ongkir atau sama semua yang lain? Boleh kok kalau sama kembar nggak apa-apa. Ibu mau lihat nih rata-rata kalian berdasarkan apa memilih barang yang ada di Shopee. Harga pendapat di kolom Bu. Aduh, kolom komentar konten yang dipromosikan. Saya kadang lihat videonya tuh ada yang fake Bu. Di videonya sih oke, tapi barangnya beda Bu gitu kan. Mereka nyomot-nyomot video affiliate dari Cina kan itu template Bu, tapi barangnya itu palsu gitu, nggak mirip gitu kan. Banyak banget yang labu-labu ya. Membaca ulasan terutama yang foto ada cap Shopee Mall. Oh, kalau Shopee Mall lebih bagus dari Star ya. Kalau Okrisania. Ada yang gitu ya. Tapi mall agak lama nggak sih ongkirnya ke ini ke Kupang punya ibu lama banget nih. Berdasarkan produk yang banyaknya, oke. Ada yang melihat karena 4.000, misalnya 600. Jadi kalau makin banyak berarti dia ini ya trusted gitu ya. Berdasarkan apalagi periksa ulasan dan penilaian produk. Oke. Maria, oke Maria seperti itu ya. Rekomendasi teman Bu. Melihat review dan rekomendasi dari Stefania, rekomendasi. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan komentarnya. Ya, kalau paling ini ya, kalau berdasarkan teman-teman di marketing ya, untuk lebih aman dan trusted ya. Tapi kembali lagi masing-masing punya cara untuk proses evaluasi. Kan itu keputusan proses Anda memutuskan membeli ya. Setiap pribadi berbeda. Tapi ini ada saran ya, memang yang dipakai Maria
dan dipakai Okresania, Maria Cornelia, ini yang paling aman. Ya, paling aman. Kenapa? Kita cek ulasan, jangan sampai ada yang bintang satu, jangan sampai ada yang bintang dua. Minimal bintang itu empat, itu udah aman barangnya hampir real. Seperti yang ada di gambar gitu ya. Terakhir bintang paling kecil itu harus empat. Dan rating tokonya minimal itu 4,8. Jangan ambil resiko di 4,7 atau 4,6 itu 50-50 barangnya. Ada cacat atau pasti hanya mirip sekian persen kemiripan dengan ini bukan real pick gitu ya. Nah, jadi periksa satu-satu bintangnya jangan sampai di bawah 4 gitu kan. Tapi nggak menjamin Bu, ada yang bintangnya 4 tapi ternyata buzzer gitu ya. Teman-temannya si penjualnya Bu ada gitu. Nah, ini kadang yang susah namanya dunia online ya. Nah, kalau sudah begitu kita pakai layer kedua, lapis kedua untuk mengecek yaitu adalah rekomendasi teman. Nah, ini yang Stefania. Tapi teman ini sudah beli duluan barang yang sama gitu. Kalau barang yang tidak sama agak susah. Jadi harus tanya. Biasanya ini barang-barang yang agak mahal gitu ya, agak-agak seperti elektronik dan lain-lain sebagainya itu kita bisa tanya rekomendasi teman gitu ya teman-teman. Saya beli laptop online loh teman-teman. Saya beli laptop tuh online. Bayangkan dengan harga belasan juta itu online. Itu dari mana Ibu berani gitu kan? Ini sempat jadi ini ya diskusi. Kalau yang lain kan takut ya beli laptop online harus beli langsung melihat. Ini rekomendasi teman-teman. Kalau saya melihat ulasan, oke deh aman 4,8. Karena pasti kan ada mereka yang ini ya, ada yang error-error gitu. Nah, ini ada rekomendasi yang sudah beli duluan gitu. Jauh ini aman kok gitu. Tokonya saya udah beli 2 kali, akhirnya saya memberanikan membeli secara online dari Jakarta. Begitu ya teman-teman. Terima kasih jawabannya. Kita lanjut lagi. Seperti biasa, mungkin nanti ini ya jamnya, karena teman-teman masih melanjutkan jam 10 ya, kemungkinan tidak sampai full karena butuh waktu untuk perjalanan dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi, langkah pengambilan putusan bisa next. Ibu mau lihat ini pemecahan alternatif ini yang kalian sudah lakukan ya. Pemecahan alternatif, tanya teman, membaca ulasan. Ada loh kita mau memberi ulasan gitu di toko online karena jelek misalnya barangnya. Itu nggak muncul. Tidak muncul, tidak dimunculkan. Oke, tadi case-nya migacuan. Ya, deh deh. Astaga, hancur. Oh iya 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 iya. Ini ambil 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 ini ID-nya. Itu. Nih. Oke, mie gacuan. Mie pedas, ya betul di Malang. Pesta Pora Abadi. Aduh Tuhan, di Kota Kupang baru kan dia di Oebufu. Ayo next lagi. Ini antriannya nggak umum kalau di Jogja sama di Solo antriannya ngeri banget gacuan nih. Nggak tahu kenapa. Tesnya mereka ya, tesnya suka gurih sih. Berapa anak-anak pendatang kan di sana banyak pendatang kan mahasiswanya. Yang beli biasanya mahasiswa. Kalau di Jogja ya jarang yang orang lokal. Orang lokal mah sukanya makan ubi sih sama makan ubi, makan makanan yang sederhana sih ya. Oh iya, nenek. Oh iya, tunggu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Study case yang teman-teman kelompok 4 bawakan. Ada 3 varian utama mie. Mie sweet, yang gurih, mie home pimpa, mie gacoan. Hah, hanya 3. Maaf, saya belum ke gacoan yang di Kupang ya. Hanya 3 ya. Oke deh. Kalau di Jogja lebih dari 3, tapi namanya agak ini ya, agak horor ya. Namanya seperti mie tuyul gitu atau mie genderuwo, mie kunti gitu kan. Kenapa namanya horor? Teman-teman tahu ya di kota lain namanya beda ya mie variannya ya. Karena gacoan itu ada sejarahnya sih, ada sejarah ceritanya ya sih. Jadi gacoan itu kalau di Jawa namanya potongan daging gitu ya, potongan daging manusia ya. Potongan daging manusia di zaman era kerajaan Majapahit dulu ya, itu untuk ilmu hitam. Jadi kalau
mau sakti gitu. Jadi makan daging manusia dipotong-potong gitu kan, tapi mentah ya, kayak daging sapi yang dipotong-potong terus kecil-kecil dadu itu ya, kayak saikoro. Itu dimakan mentah, itu namanya gacoan. Nah, makanya nama varian mie-nya horor gitu, mie tuyul, mie setan, mie hitam. Kalau di Jogja namanya itu. Nah, mungkin karena faktor budaya gitu kan, digantilah namanya gitu di kota-kota lain gitu, terutama yang bukan di Pulau Jawa. Nah, bisa jadi seperti itu. Makanya konsepnya unik gitu kan, konsepnya unik, suasana nyaman dan lain sebagainya. Nah, bisa next lagi, ini apa yang mau dibahas, prosesnya seperti apa? Next lagi sedikit case-nya. Oke, oh proses ya, proses keputusan. Nih, teteh mau apa teteh? Teteh ambil ini dah. Ini. Teteh ambil ini, teteh situ dulu. Oke, ini sudah tepat ya untuk pencarian informasi. Ini melalui apa? Oh ya, melalui informasi. Di sini pangku deh. Lihat kakak. Oke, mencari informasi, lalu mencari evaluasinya seperti apa, rasa, betul ya, ada tingkatannya ya, yang nggak usah dipegang, dilihat aja. Ya, lalu yang ketiga akhirnya memutuskan memilih. Oh, ini proses untuk varian ya. Oke, mau yang manis atau mau yang asin, harganya. Lalu terakhir adalah perilaku pembelian nih, pasca itu menginformasikan kembali ke teman yang lain atau tidak. Kalau saya malah penasaran dengan kedaung ini sih yang 99 Makassar, katanya penyetannya enak ya. Bisa next lagi kesimpulan. Oke. Ya, sudah disimpulkan oleh kelompok 4 ada faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian itu macam-macam ya, ada 4 terutama 3 atau 4. Yang pertama faktor budaya, nilai dasar, norma, lalu ada faktor sosial gitu ya, lalu ada faktor pribadi gitu ya. Jadi main ini aja deh. Nih. Nah, ini punya ayah, ambil. Deh. Di situ deh. Oh, iya. Ini. Nih, ambil. Oke. Faktor pribadi juga tepat, tapi yang terakhir jangan lupa faktor psikologis ya. Faktor psikologi juga menjadi faktor yang mempengaruhi ya, teman-teman, untuk pengambilan keputusan. Oke, sudah tepat. Lalu proses-prosesnya juga sudah sesuai. Ya, untuk presensi, teman-teman tadi sudah saya presensi ketika teman-teman presentasi yang hadir, tuh ya. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait dengan keputusan pembelian? Oke, mungkin Ibu bisa simpulkan ya untuk tambahannya. Jadi teman-teman, untuk proses pengambilan keputusan itu kan panjang ya prosesnya. Kalau menurut Kotler dan Keller, itu ada satu analisa masalah, lalu ini apa, ada faktor-faktor lain ya, faktor informasi, lalu selanjutnya ada pemilihan alternatif, baru pengambilan keputusannya, merek atau tidak. Lalu kalau Howard sendiri itu tidak berangkat dari masalah, bisa saja karena stimulus, karena memang tidak ada masalah dan tidak butuh tiba-tiba ingin beli. Itu adalah stimulus ya, input. Lalu ada proses di situ yang kalau di backup sama Kotter itu prosesnya adalah proses mencari informasi ya, proses mencari informasi dan memilih alternatifnya.
begitu. Nah, kalau output dari Howard itu jadi beli atau tidak, itu juga masuk keputusan pembelian karena sebenarnya ada ya survei barang yang hanya datang ke counter itu diteliti juga. Mereka tuh apa sih yang dilihat, komentarnya apa. Itu juga masuk ke arah penelitian keputusan pembelian. Banyak yang datang tapi tidak ada yang per case, tidak ada yang beli. Nah, itu juga masuk ke penelitian ini apa namanya keputusan pembelian juga gitu. Oke. Lalu tambahan lagi untuk ini apa keputusan pembelian ini ada yang disebut dengan pasca pembelian ya. Kalau di Kotler kan prosesnya sampai ke pasca pembelian puas tidak puas. Nah, caranya macam-macam. Kalau kita kebanyakan menginformasikan ke teman terdekat, keluarga terdekat, atau biar dapat poin di Shopee 50 koin, kita pakai testimoni gitu kan lumayan ya bisa ngumpul 1.000 itu kan lumayan. Lalu jika tidak puas, ya sudah, biasanya kita juga menginformasikan di testimoni tidak puas. Tapi ada yang lebih parah selain testimoni, kita menginformasikan ke teman dekat, keluarga dekat. Jangan beli yang ini, akhirnya membentuk sebuah persepsi psikologi di calon-calon pembeli yang lain gitu ya. Bisa jadi berpindah merek gitu kan. Sehingga perilaku pasca pembelian ini fokusnya di kepuasan dan loyalitas ya. Akankah membeli ulang atau tidak? Ada beberapa produk di Indonesia dengan kategori psikologi Indonesia itu yang tidak bisa loyal yaitu seperti sampo atau produk-produk yang fast ya, fast produk ya. Sampo, terus pasta gigi juga ada gitu kan. Terus juga apa namanya? Deterjen dan sebagainya. Makanan ringan itu juga susah untuk loyal. Makanya banyak promonya, teman-teman banyak promonya. Oke. Lalu untuk contoh kasus tadi sudah saya berikan, contoh kasusnya ada di Shopee kalau teman-teman ada di Gacoan, tapi prosesnya ini kan bisa aja kalau menurut Kotter tuh awalnya mencari informasi atau inputnya dapat dari sosial media karena di sini kan karena hype-nya itu terkenal gitu ya, makanya masuk ke sini. Kalau kita memang lapar, pengen mie ya udah ke situ. Itu karena berangkat dari masalah kan. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Kalau misal kasus Indomie itu beda lagi ya, teman-teman. Kalau Indomie memang kebanyakan yang beli itu pengenalan kebutuhannya karena murah gitu ya. Makanan murah 3.000 gitu kan, 3.000. Tapi sekarang nggak tahu 5.000 kali ya. Terus buatnya cepat, praktis gitu. Cari informasinya di mana gitu. Ya dari TV kan dari awal kita tahu lalu keluarga sosial juga sering membeli lalu dibandingkan dengan yang lain ada Supermie, Mie Sedap dan kawan-kawan atau Mie Eko misalnya. Saya lupa ada mie lain sih yang enak juga selain itu Indomie tapi agak mahal ya. Keputusan membelinya karena mungkin lebih cocok aja di lidah tidak terlalu gurih. Kalau mie sedap katanya terlalu gurih ya. Jadi itu preferensi. Lalu banyak variannya sekarang Indomie. Ada yang sedap limau, Aceh, dan kawan-kawan. Nah, saya penasaran nih teman-teman nanti eh, di next ya. Mungkin kita ada survei kecil-kecilan untuk merek ya. Nah, kalian lebih suka Indomie itu merek yang varian mana nih gitu. Karena banyak sekali variannya yang gagal juga ya di masyarakat ya, di pasar. Nah, dan dia memang brand yang sudah kuat. Nah, kenapa mie sedap juga warnanya mirip Indomie? Karena Indomie lah yang sebagai leader atau yang lebih dulu ya, yang followernya yang mie sedap dan juga mie yang lain ya. Lalu pasca pembeliannya seperti apa? Kalau lihat dari proses ini ya, keputusan pasca pembelian, kalau contoh kasus di Indomie, kalau loyal ya dia beli lagi gitu. Jadi gaya hidup ya gitu ya. Indomie ya selera aku. Akhirnya stok-stok kalian di kos-kosan ada Indomie pasti satu gitu kan di rak. Kalau tidak ada ya bisa jadi pop mie misalnya. Nah, itu berarti tidak puas atau tidak loyal juga karena ada yang pengen merek lain gitu. Lalu analisisnya ya teman-teman bisa aja positif atau negatif itu tergantung nanti kalau tidak puas teman-teman bisa mencari produk yang lain atau tidak lagi ke produk Indomie itu gitu ya. Oke, itu saja sih yang bisa disimpulkan ya, teman-teman. Ada teori Kotler, Keller, di mana menjelaskan ilmiah tentang konsumen itu memilih suatu merek itu bagaimana prosesnya, lalu proses keputusan pembelian tadi sudah tepat di kelompok 4 menjelaskan ya, diawali dari kebutuhan. Tadi yang gacor langsung informasi ya, harusnya dari kebutuhan dulu ya, dari kebutuhan ada 5 tahap, ya ada 5 tahap. Udah. Ada 5 tahap gitu ya.
Ada 5 tahap dari kebutuhan dulu ya teman-teman. Aduh, sorry, dari kebutuhan dulu, baru informasi, baru evaluasi, baru pembelian, baru pasca pembelian. Begitu ya. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan kira-kira atau tidak ada? Tadi Ibu sudah absen ya, jadi tidak perlu Ibu panggil lagi. Tadi yang aktif, yang nyala gitu, itu berarti Ibu sudah screenshot, tinggal cocokkan saja. Jadi tidak perlu dipanggil. Oke, begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak ada?